Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurehri Ramadina Sutanto dan teman saya Farah Cilwa. Di sini kami mendapatkan tugas mengenai Internet of Things atau IoT dengan materi benda asing yang ada di kerongkongan. Namun menurut kami materi tersebut masih dalam cakupan yang luas, sehingga kami mengambil tema yaitu duri dalam kerongkongan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu definisi dari duri dan definisi dari kerongkongan tersebut. Kita mulai dari definisi benda asing itu, atau kita bisa sebut di sini adalah duri. Jadi benda asing yaitu atau yang kita bisa disebut duri itu adalah benda tajam maupun tumpul atau makanan dia yang terjepit di esofagus karena tertelan baik disengaja maupun tidak disengaja. Baik, jadi di sini saya menjelaskan tentang definisi kerongkongan sendiri, atau yang bisa juga disebut dengan esofagus. Kerongkongan atau esofagus ini adalah bisa disebut dengan saluran yang merupakan penghubung antara rongga mulut dengan ventriculus. Ini dimulainya saluran pencernaan. Selanjutnya ada pun gejala-gejalanya. Di sini bisa kita bagi dari gejala yang sangat ringan maupun gejala yang bisa dikatakan lebih parah. Untuk gejala yang ringan sendiri mungkin seseorang tersebut ketika tidak sengaja tertelan duri masuk ke kerongkongannya, yaitu mungkin yang pertama pasti nyeri di dalam tenggorokan. Selanjutnya adalah biasanya kesulitan menelan karena duri yang tertancap itu tidak membuat seseorang tersebut itu sangat sulit atau sangat kesakitan dalam menelan. Selanjutnya mungkin tidak banyak orang, mungkin beberapa orang itu ketika tertelan duri itu akan mengalami drooling atau keluar saliva yang banyak. Selanjutnya untuk gejala yang lebih parah itu mungkin bisa menyebabkan demam tinggi pada seseorang tersebut karena mungkin terlalu dalamnya duri yang tertancap. Selanjutnya adalah terganggunya pernafasan, dan yang terakhir adalah stridor atau suara pernafasan yang kasar. Lalu untuk penyebabnya sendiri, jika terdapat duri yang masuk ke dalam kerongkongan itu, yang pertama bisa jadi karena kurangnya bersih dalam membersihkan sisa duri pada ikan. Jadi setelah kita mendapatkan ikan lalu ingin mengkonsumsinya, kita kurang bersih dalam membersihkan duri-duri yang ada pada ikan tersebut. Lalu yang kedua itu penyebabnya bisa terjadi karena terlalu terburu-buru saat makan. Jadi sebelum kita makan itu diusahakan semaksimal mungkin kita membersihkan duri-durinya agar mencegah duri tersebut masuk ke dalam kerongkongan. Yang pertama itu ada penanganan yang bisa kita lakukan sebelum kita ke dokter, atau penanganan tanpa menggunakan obat. Yang pertama adalah yang biasa kita ingat atau umumnya ketika kita tertelan duri itu biasanya kita disuruh minum air putih yang banyak, karena bisa dikatakan ketika kita minum air banyak, kemungkinan duri yang tersangkut di kerongkongan kita bisa turun atau bisa dialirkan ke saluran pencernaan yang lebih di dalamnya, sehingga duri yang awalnya tertancap atau tersangkut di kerongkongan bisa
turun atau bisa lepas dari kerongkongan tersebut. Untuk pertolongan pertama atau penanganan yang kedua itu bisa juga dengan menelan sekepal nasi. Jadi ketika kita merasakan adanya duri yang tersangkut pada kerongkongan, kita itu bisa menelan sekepal nasi dengan cara langsung menelan tanpa dikenyah agar duri atau tulang ikan yang menyangkut di kerongkongan itu bisa tertelan kembali. Jadi untuk pertama kita bisa mengambil segenggam nasi lalu dibentuk seperti bola-bola, lalu nasi tersebut bisa langsung dimakan tanpa dikunyah. Selanjutnya apabila kedua penanganan awal tersebut, yaitu dengan cara kita meminum air putih yang banyak dan menelan nasi dibentuk bola-bola, tidak terdapat pengaruh atau duri itu masih tersangkut di dalam kerongkongan atau masih tertancap di kerongkongan, kita membutuhkan penanganan lebih lanjut, yaitu kita membutuhkan penanganan dokter. Kita melakukan penanganan dokter, yaitu kita mengunjungi atau kita mendatangi dokter THT. Biasanya mungkin langkah awal dokter tersebut sebelum ke pemeriksaan selanjutnya atau pemeriksaan lebih lanjut itu mungkin dokter THT itu mengambil duri itu biasanya menggunakan alat-alat biasa yang ada di ruang prakteknya. Namun apabila cara itu tidak berhasil juga atau tidak membuat duri yang ada di kerongkongan itu jadi tidak tersangkut lagi di kerongkongan, biasanya dokter itu melakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu X-ray, dan ketika X-ray itu menyuruh pasiennya itu menelan cairan yang berbasis barium. Lalu selain metode yang sudah disebutkan tadi, juga ada yang bisa dilakukan oleh dokter, itu bisa dilakukan yang namanya laringoskopi. Jadi seperti melihat di bagian belakang tenggorokan pasien agar bisa menarik duri tersebut. Lalu apabila duri yang tersangkut itu malah bertambah parah, biasanya dokter itu akan menyarankan pasien untuk melakukan CT scan dan juga endoskopi untuk melihat bagaimana kerusakan yang ditimbulkan oleh duri pada kerongkongan tersebut. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai benda asing di kerongkongan yang kita ambil tema yaitu duri dalam kerongkongan. Sudah kita jelaskan dari pertama dari definisi baik dari benda asing atau duri terus lalu kerongkongan, lalu gejala-gejalanya, lalu penanganan tidak menggunakan obat atau penanganan sebelum dokter, lalu penanganan ke dokter sudah kita jelaskan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.